Kabar ini, kabar terkabar. Dulu sebagai saksi pelapor, Bang. Seperti apa Anda melihat proses ini? Karena kan juga ikut bagian gitu ya, menjadi saksi saat itu. Karena ini kan sekarang kemudian ramai dibicarakan bahwa ini pembungkaman, kriminalisasi. Ya, saya menambahkan Bung Rifai sedikit ya mengenai advokat. Sebetulnya contohnya banyak sekali di tim beliau-beliau ini. Kurang keras apa Bung Ahmad ini menghina Pak Jokowi. Demikian juga advokat yang lain. Di mana menghinanya? Ya. Saudara, di mana menghinanya? Dengar dulu, kurang keras apa? Tidak boleh begitu di depan rekan sejawat kalau Anda memang seorang advokat. Iya, itu tuduhan. Dengar, makanya saya mau Di jelasin. mana menghinanya? Saya mau jelasin, dengar dulu. Kurang keras Mungkin apa? pilihan kata Anda lah. Kurang, Biar saya mau tanya. iya, Di mana menghinanya? kurang keras apa beliau ini di dalam melakukan pembelaan? Saya ulangi, penghinaannya di mana? Anda kan sering mengatakan yang tadi aja sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Oh, itu saya mengutip Ya Jokowi. makanya jelaskan dulu, saya dengar dulu saya menjelaskan. Enggak, saya menghina Jokowi di mana? Ya di narasi-narasi Anda. Narasi yang mana? Dengarkan dulu. Jangan Cak, sampaikan saja, saya mendengar, saya bukan tuli loh. Iya, Anda Yang itu mana? sering sekali. Saudara jangan menghina-hina saya. Sering Korup. sekali. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan saja, yang mana? Banyak sekali Jangan video-video. bicara banyak. Banyak, Saudara sebutkan. banyak Jangan sekali banyak video-video kata-kata. Anda yang menghina Pak Saudara, Jokowi. Yang mana? Sebutkan. Banyak sekali. Saya Saking tidak banyaknya. dilaporkan oleh saudara Jokowi. Harus subjektif. Makanya biar dengar dulu, biar saya. Makanya saudara jangan Oke. menggunakan contoh saya. Oke, Cari contoh yang lain. Satu-satu. Dengar dulu makanya Nah, saya sepil saya katakan sekali lagi, saudara. kurang Baik, keras tarik sepil apa yang lain. Oke, dia baik. ini menghina Pak. Tetapi Menghina lagi. tidak ada ditersangkakan. Oh, Anda maunya saya apa maksudnya ditersangkakan? Dengar dulu Bung, saya mau kasih Saya contoh. marah kalau kayak gini, Mbak Elvira. Anda cari analogi yang Ngawur lain. ini. Saya tidak pernah. Terserah saya, ini hak saya Ya sudah, bicara. terserah mengkonter Oke, Anda. gantian, Gitu loh. gantian. Nanti Oke, Anda gantian kasih ya. contoh saya, terserah Anda kalau tidak. mau. Oh iya, termulut. Gitu loh. Baik, baik. Ini jongos Nah, Jokowi. tuh kan. Nah, Kan saya sudah kembalikan, Anda memerintahkan, ini jongos Jokowi. Apapun yang disampaikan Jokowi Oh. pasti akan dibela. Apapun narasi kebohongan Oh. mobil SMK, kebohongan 11.000 triliun, Oh. pasti Oke. dibela. nah dia sendiri udah mengungkapkan. Itu yang mau saya sampaikan. Contoh ada di mereka ini. Gitu loh. Kalau bicara advokat, tetapi tidak tersangka. Maksud saya, yang disampaikan oleh Bung Rifai tadi, bahwa ya bukan dia bertindak sebagai advokat. Kalau dia bertindak sebagai advokat, tentu dia melakukan pembelaan atas nama kliennya. Yang dilakukan saat Ada ini klien oleh nih. Bu Kurnia, karena Ada kuasa hukum kliennya. TPUA, kemudian Nggak juga pernah kuasa dibawa ke hukum Dewan Mas Kehormatan. Itulah tentu yang dilakukan penyidikan oleh penyidik. Apakah advokat-advokat ini bertindak atas nama pribadi dia di situ, ya melakukan hujatan-hujatan, melakukan tuduhan-tuduhan itu, Nggak ada hujatan, tidak ada melakukan tuduhan. aksi-aksi Ya. itu, melakukan Narasi fitnah-fitnah yang itu. perbaiki. Ya, apakah itu atas nama pribadi? Kalau nggak punya narasi Oke. jangan bicara. Ya, atau memang Modalnya nggak atas ada ya? nama kliennya, gitu loh. Semua itu kan terpampang di publik, semua bisa melihat, gitu loh. Dan kamu melihatnya dengan salah. Oke. Terserah Anda mau Iya, mengatakan terserah saya Anda. melihat Jangan salah, hati-hati dengan perkataan Anda, tetapi ini penyidik kewenangan. Ini dikembalikan ke pasal fitnah pencemaran nama baik. Ada tidak tuduhan di situ? Artinya apa? Dari Sebenarnya 8 kalau kita ini, pencemaran pun saya 8 tidak ini apa-apa, tapi kemungkinan diselundupkan pasal-pasal untuk bisa menahan Oke. 32 dan 35. Kemudian untuk Bu Kurnia ini diselipkan pasal Oke. 160. Padahal di putusan MK, ya, putusan nomor 7 Romawi 7 PU Romawi 7 2009 harusnya ada akibat yang sifatnya dari hasutan Oke. tadi. Makanya 3235 Undang-Undang Nah, ITE ya. nggak ada. Itu Mbak Elvira, justru disitulah ya. Ini tadi kan ini apa tadi? bisa ditampilkan lagi ya Bukan, pasal-pasalnya. saya mau mengatakan ini justru tahapan baru, kesempatan bagi semua pihak, termasuk tersangka di sini, membuktikan semua narasi-narasi pembelaan-pembelaannya. Ya, apakah benar seperti yang disampaikan Bu Ahmad tadi? Tidak ada penghasutan di situ. Ayo, tampilkan kemampuan hukum terbaik, gitu loh. Semua tidak mungkin penyidik macam-macam di sini, tidak mungkin pengadilan di sini. Saudara kan bermacam-macam. pelapor. Itu kan deliknya Gitu loh. material. Akibatnya apa dari penghasutan itu? Bung Delik Ahmad, material. akibat Apa ada orang ya ke Jokowi ditampar-tampar gara-gara penghasutan itu? loh, setidaknya di publik, Bukan setidaknya. tadi Anda sudah mengatakan di komen-komen saja, ayo. Itu komen pro kontra itu biasa. Nah makanya, setidaknya itu saja. Oke. Material bukan Baik. sosmed. Loh,
maksud saya apa ada yang Ini dunia digital, Bung. Ada yang Jokowi benjol gara-gara hasut. Loh itu kan anggapan Anda harus harusnya Jokowi benjol. Mana? Loh, hukumnya tidak Nah, seperti itulah itu. Bang Bonato, pertanyaan saya, apakah kemudian memang ini hanya masalah gap regulasi saja yang tidak harmonis begitu ya? Ada dua regulasi yang berbeda, atau memang ada niat untuk menutup-nutupi dokumen tertentu? Saya belum berani ke situ, tapi bisa jadi ini memang hanya masalah administrasi. Oke. Ini tidak mengartikan apa-apa, tidak juga mendefinisikan ijazah beliau tidak ada, belum sampai ke situ. Tapi permasalahan administrasi kita adalah belum ada yang menyaksikan ijazah asli itu, seperti itu. Oke, baik. Ingin komentar Bang Freddy terkait temuan ini? Ya, beliau sebetulnya sudah menjawab, sudah menjelaskan sendiri bahwa memang proses ini tidak membuktikan apapun terhadap ada atau tidaknya, asli atau tidaknya. Sementara ya kasus ini, fitnah ini, pencemaran nama baik ini adalah tuduhan terhadap Pak Jokowi bahwa beliau punya ijazah yang palsu. Kan itu. Dan itu konsisten dilakukan oleh kawan-kawan yang sudah menjadi tersangka ini. Pokoknya bagaimana ya upaya mereka terus secara konsisten ya dikejar KKN-nya. Pokoknya arahnya semuanya bagaimana supaya ini dinyatakan palsu ya. Konsisten menyebarkan DFK ini, disinformasi, fitnah dan kebencian ini. Dikejar sampai temennya aja katanya palsu. Yang di terminal. Ya, sampai datang ke kuburan. Pokoknya bagaimana supaya masyarakat itu ya diyakinkan bahwa dari segala sisi memang ini semua manipulasi. Nah, inilah yang makanya omongan apa yang disampaikan Bung Ahmad ini per hari ini, apakah seorang peneliti ditersangkakan begini, apakah memang itu jawabannya kan? Padahal kan ini rentetan yang panjang, konsisten terus. Serangan-serangan yang dilakukan, narasi-narasi, disinformasi, fitnah, kebencian, ini kan terus dan publik kan melihat ini, gitu loh. Jadi bukan hanya per kemarin ditetapkan tersangka, kemudian kita bangun narasi, apakah Pak Jokowi dengan mentersangkakan ini, dengan ditahannya ini, kehormatannya balik, kan bukan begitu ini cerita ini. Ini kan panjang narasi yang dibangun terus-menerus, konsisten, bahwa Pak Jokowi ini bohong, menggunakan ijazah palsu, menjadi presiden tidak sah. Ini kan delegitimasi yang diserang terus-menerus. Inilah permasalahannya. Itu bukan fitnah ya. Gitu loh, ini permasalahannya. Kamu gitu loh. seperti itu tuh kacau ya. Jadi kacau sekali narasi Anda ini. Apakah Anda tidak mempunyai narasi yang lebih baik? Kalau Anda mengatakan ini panjang, of course ini sangat panjang. Kalau perlu Anda coba ungkap ya bagaimana perjuangan kami di perkara nomor 592. Di mana harusnya bisa mengungkapkan kebenaran justru ditangkap Bambang Tri dan Gus Nur. Sehingga berubahlah perkara itu menjadi perkara pidana. Berapa kali saya katakan ini. Dan perlu Anda ketahui, Anda jangan buru-buru mengatakan fitnah. Ya, jangan buru-buru mengatakan sebagai pencemaran nama baik. Ya, 35 saksi di persidangan Surakarta tidak satu pun memperlihatkan ijazah. Ya, dan ketika Bang Egy Sujana selaku Presiden TPUA menanyakan kepada jaksa, Pak, ini mana ijazahnya? Nggak ada, Bang. Kami hanya dikasih yang seperti ini. Lalu Anda tahu final daripada persidangan tersebut dihukum 2 orang tersebut. Ya, dengan maksimal daripada tuntutan seorang jaksa 10 tahun, hakim memutuskan 6 tahun. Ya, kami banding, kemudian diputuskan hanya 4 tahun dan berubah pasalnya. Tidak menjadi berita hoax, tetapi ujaran kebencian. Ya, Anda bayangkan, tentu hal itu hanya bisa dilakukan seorang Jokowi. Kalau orang biasa nggak mungkin bisa seperti itu. Ya, jadi jangan mengatakan fitnah keberatan. Saya mau merespon. Saya berjuang panjang, dengar dulu ya. Saya berjuang panjang. Lalu kami melakukan pengaduan Dumas. Anda tadi mengatakan, atau Pak Rifai tadi mengatakan bahwa itu dikelola kok. Enggak. Sangat lama tidak diapa-apakan, ditumpuk saja sebagai Dumas. Begitu Pak Jokowi lewat pertama ya, nabok nyilih tangan tadi melakukan pelaporan, ini mulai pelan-pelan diangkat. Apa maknanya? Disesuaikan, dicocok-cocokkan. Tapi justru makin curiga kami bahwa ini memang tidak pernah diolah, tidak pernah diapa-apakan, hingga munculnya laporan Pak Jokowi. Makanya saya mengatakan, setelah itu banyak lagi hal-hal yang janggal. Anda tahu bahwa penyelidikan dihentikan, ya? Bagaimana mungkin penyelidikan itu dihentikan, sedangkan itu sudah dilakukan gelar perkara. Banyak hal yang ditabrak dan itu menabrak daripada KUHP sendiri dan aturan-aturan. Ya, itu kan narasi Anda diperbaiki itu kan kata Anda. Jangan katakan pencemaran nama baik. Kami berjuang lama ini. Faktanya Anda hari ini adalah tersangka. Saya mau tanya. Tersangka pencemaran nama baik. Fakta
Makanya Anda perlu hari tahu ya, ini kemarahan Pak Jokowi tersangka karena kami mendatangi rumah fitnah. beliau. Padahal kami mendatangi itu 2 Itu kali bersurat. faktanya, 2 kali bersurat. Beliau menyetujui, makanya saya datang. Dan kami sangat baik sekali ya. Meskipun dia Silakan. saya mau, enggak, Apa yang dengarkan. Anda sampaikan Ya, saya mau tadi, dengarkan. silakan. Saya ingin Anda dengarkan. Ya. melakukan pembelaan. Saya Itu tidak bela, hak ini bukan Anda. persidangan. Itu hak Anda. Karena Tapi yang Anda mau saya jangan ngawur. sampaikan Saya adalah sebenarnya, mohon maaf ya, merasa rendah kalau harus memberikan uraian di hadapan Anda. Anda bukan kuasa hukum. Siapa Anda sebenarnya? Hah? Saya saksi Hanya seorang pelapor. projo saja begitu. Saya saksi pelapor. Saksi pelapor. Iya. Apa yang Anda lakukan itu tidak benar terhadap kami ya. Ini Itu baru kan proses. kata Anda. Makanya Anda saya dengarkan, ya. sampaikan Saksi narasi pelapor yang setahu saya Lecumanan, Ade Kurniawan. saksi yang dihadirkan oleh pelapor, Bung. Oh, itu kan bukan udah pelapornya. itu kan udah bolak-balik saya sampaikan. Iya, kepentingannya kok terlalu jauh amat, bukan pelapornya sendiri begitu. Jadi seolah-olah mengasosiasi bahwa ini perkara saudara begitu loh. Jadi saya tidak boleh membangun narasi, mengkonter narasi yang kalian Bukan. sampaikan yang sudah lama ini. Jadi saya mau koreksi tadi. Gitu loh. Bang Rifai, apakah ada upaya lain yang bisa dilakukan agar misalnya proses mediasi atau seperti apa dari Pak Jokowi masih membuka pintu itu? Oke, jadi memang ya ini sebenarnya udah diceritakan berkali-kali ya. Di saat awal sebelum kami mendapat surat kuasa untuk melaporkan, kami kan sudah diminta beliau untuk memberikan teguran secara terbuka dengan harapan ini berhenti. Karena bagaimanapun beliau ini sudah jadi warga negara biasa, sudah tidak pejabat. Ingin diberikan sebuah privasi lah di hari tuanya begitu ya. Jangan diseret-seret lagi ke politik lebih kurang begitu. Tapi setelah teguran disampaikan, malah bergulir semakin kencang. Begitu juga pada saat ingin membuat laporan polisi, surat kuasa tanda tangan ini, beliau nanya ke saya, Mas Rifai, misalnya dalam perjalanan, apakah mungkin saya cabut? Ya, atau sementara menurut Mas Rifai gimana? Saya bilang, betul Pak, ini kan memang ada 2 macam. Satu, delik aduan. Kalau delik aduan, kapanpun bisa dicabut. Ya. Ya. Sementara ada juga yang 3235, ini delik umum. Tapi juga sekarang ada sarana restoratif justice. Ya. Ya, jadi kesimpulannya bisa itu dicabut. Tapi semua itu kan kembali ke Bapak. Dan nanti tergantung perkembangan kemudian. Nah, bahwa setelah laporan masuk, yang kita harapkan tadinya mungkin ada jalan keluar untuk mencari ya titik tengah lah. Misalnya kita duduk baik-baik lalu kita teliti ijazah, tapi kan serangan semakin kencang gitu ya. Bahkan kata-kata yang tadi itu gantung Jokowi, Nusa Kambangan. Jadi akhirnya kita juga serba hati-hati melihat keadaan gini ya kan. Dan sekarang sudah masuk dalam proses penyidikan seperti ini. Tapi kembali lagi kami sebagai lawyer punya kewajiban etik mendorong perdamaian sebesar-besarnya. Ya, itu kewajiban kami. Tapi kembali lagi kunci akhir ada di Pak Jokowi itu sendiri. Nah, mengenai perkara ini sudah naik ke tersangka. Buat saya tetap sebagai penegak hukum, saya menghimbau kita tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Ini baru tersangka. Masih bisa ditutup, masih bisa dihentikan, bisa juga dilanjutkan. Nanti mungkin kalau seseorang itu dinyatakan bersalah itu di pengadilan. Jadi menurut saya masih jauh dari asal lah. Jadi biarkan ini bergulir sebagaimana adanya, tidak perlu berprasangka. Kita hormati juga tugas penyidik gitu ya. Begitu juga Pak Jokowi sendiri juga masih harus menghadapi laporan polisi di Jogja gitu ya. Gugatan juga masih ada lagi yang berlangsung gitu ya. Artinya ya sudahlah. Kita jalankan semua ini proses dengan baik. Biarlah ini jadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa ini negara demokrasi, negara hukum. Akhirnya hukum juga yang harus menjadi jalan keluarnya. Oke, baik. Bang Rifai, terima kasih. Ya begitulah ya Sob ya, sengitnya perdebatan antara Freddy Budiman, Kurnia, dan juga Hosinudin yang akrab kita sambut panggil dengan Wak Udin. Aduh, sengit banget ya. Tapi kalau kita nih ya, yang pengikut Pak Jokowi yang udah lama, kita sebenarnya tahu itu TPUA itu siapa dan orang-orang sebelah sana tuh siapa, kita paham lah ya. Dan jejak rekamnya tuh udah sangat ini ya, kelihatan lah ya siapa mereka. Yang gua tahu mereka tuh oposisinya Pak Jokowi, kalau boleh kita bilang tuh ya, dari 2014 sampai purna tugas sebagai presiden. Udah nggak bisa dipungkiri itulah ya. Ya kalau dia bilang nggak ada benci atau dendam ya udahlah, ya kita anggap aja seperti itu. Tapi kan kalau kita yang lihatnya tuh ya paham bener lah ya mereka ini siapa ya. Apa-apa salah Jokowi. Semua Jokowi. Di zaman Presiden Prabowo pun yang disalahin tetap Jokowi. Aneh. Aduh, ya udahlah ya gitu aja. Terserah lo nilainya masing-masing ya. Tapi yang pasti
Nanti kita bakal lihat lah ya. Siapa saja yang bakal ditahan nih. Kita kagak tahu ya. Itu kan kewenangan penyidik aja. Ya kita berdoa aja supaya yang terbaik yang diberikan ya. Yang gue dengar-dengar juga Pak Jokowi itu nggak kepengen lah orang-orang itu dihukum berat lah. Maunya kalau bisa ya seringan-ringannya lah. Yang penting menurut Pak Jokowi adalah ijazahnya itu asli. Nanti dibilang oleh hakim ya bahwasannya ijazah asli, dan hari-hari berikutnya nggak ada lagi tuh yang ngomong-ngomong ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kalau mau cari masalah ya nggak apa-apa. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.